Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari perkebunan kelapa sawit, yaitu pada materi yang keempat, yaitu tahapan dari main nursery, di mana ini tahapan yang sebelumnya lanjutan dari pre-nursery. Nah, main nursery itu sendiri merupakan tahapan dalam sistem pembibitan kelapa sawit setelah dari tahapan yang sudah melewati fase awal, yaitu pertumbuhan dari pre-nursery. Dan misalnya telah cukup kuat untuk dipindahkan ke polybag berukuran lebih besar agar mendapatkan ruang tumbuh yang lebih luas. Jadi main nursery ini menjadi jembatan penting sebelum tanaman dipindahkan ke lapangan atau field planting. Kemudian kualitas perawatan di tahap ini memang benar-benar menentukan produktivitas kelapa sawit selama 25 sampai dengan 30 tahun di masa produktifnya. Nah, adapun arti dari nursery ini adalah pembibitan utama, yaitu fase di mana bibit kelapa sawit dirawat selama 8 sampai dengan 12 bulan setelah dipindahkan dari baby bag. Nah, di fase inilah bibit mengalami pertumbuhan vegetatif secara pesat dan bertambah banyak, batang menguat, akar berkembang semakin dalam dan melebar, serta bibit mulai membentuk karakter tanaman dewasa. Oleh karena itu, lingkungan di main nursery harus benar-benar dikondisikan agar mendukung pertumbuhan yang optimal. Adapun setiap komponen dalam main nursery ini dimulai dari persiapan lahan sampai dengan nanti seleksi. Namun di sini saya akan membahas terlebih dahulu agar teman-teman tahu perbedaan nursery dan main nursery. Karena banyak orang yang keliru dari membedakan kedua tahapan ini. Memang perbedaannya cukup tidak signifikan. Jadi orang mengira tahapan pre-nursery dan main nursery itu sama. Jadi pre-nursery itu sendiri menumbuhkan kecambah agar menjadi bibit muda yang kuat. Tetapi kalau main nursery itu menumbuhkan bibit menjadi tanaman siap tanam ke lapangan. Kalau kita lihat dari segi ukuran polybagnya, biasanya tahapan pre-nursery itu baby bag kecil, kurang lebih 15 kali 20 cm. Kalau di main nursery, polybagnya besar, 35 kali dengan 40 cm. Kemudian dari segi lama waktu pembibitan, kalau di pre-nursery itu durasinya 3 bulan pertama. Kalau di main nursery durasinya itu sekitar 8 sampai dengan 12 bulan. Kemudian dari segi ukuran kondisi tanah tanaman, pre-nursery tanaman masih kecil dan akar belum kuat. Kalau di main nursery itu tanaman sudah tegak, daun membelah dan batang menguat. Kemudian dari segi perbedaan seleksi, kalau di pre-nursery itu seleksi itu berdasarkan bibit tumbuh atau tidak, sedangkan di main nursery itu seleksi lebih ketat, biasanya dari segi ukuran, bentuk daun, penyakit, dan kelainannya. Jadi main nursery ini adalah lanjutan dari pembibitan yang mempersiapkan tanaman kelapa sawit agar memang siap dipindahkan ke lapangan nantinya. Baik, di sini saya akan langsung membahas dari yang poin pertama, yaitu persiapan lahan pada tahapan main nursery, di mana persiapan lahan itu merupakan tahapan awal yang memang sangat menentukan, di mana pembibitan utama kelapa sawit itu agar berhasil. Jadi pada tahapan ini seluruh aspek fisik dan lingkungan lahan harus memang disiapkan secara matang agar bibit kelapa sawit itu dapat tumbuh secara optimal selama 8 sampai dengan 12 bulan. Jadi persiapan lahan ini bukan hanya sekedar memilih area kosong dan meratakan permukaan tanah saja, namun juga mencakup termasuk proses teknis yang terintegrasi antara kondisi topografi, sumber air, aksesibilitas, keamanan, serta kemampuan lahan dalam mendukung aktivitas operasional sehari-hari.
Tahapan persiapan lahan ini menjadi sebuah fondasi utama bagi keberhasilan keseluruhan pembibitan, karena lingkungan yang kurang baik dapat langsung berdampak pada pertumbuhan bibit kelapa sawit nantinya dan meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit dan berpotensi menyebabkan bibit menjadi tidak layak tanam. Adapun persiapan lahan pada main nursery ini yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama pemilihan lokasi yang strategis, di mana pemilihan lokasi merupakan salah satu aspek kunci yang memang harus dipertimbangkan lebih teliti lagi, karena lahan yang harus dipilih itu sesuai dengan persyaratan teknis atau sesuai dengan standar pertumbuhan bibit kelapa sawit tumbuhnya. Jadi yang pertama itu ada dekat sumber air, di mana air merupakan kebutuhan utama dalam pembibitan. Jadi bibit kelapa sawit ini membutuhkan penyiraman rutin 2 liter per polybag per harinya. Jadi keberadaan sumber air ini air yang tidak stabil sangat diperlukan. Jadi sumber air dapat berupa dari sungai atau parit yang mengalir, kemudian sumur bor, waduk, embung, dan aliran irigasi yang memang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dari si kelapa sawitnya. Nah, ketersediaan air yang mencukupi memastikan bahwa kegiatan penyiraman itu dapat berjalan tanpa adanya hambatan, terutama pada musim kemarau. Jadi ketika volume air tanah menurun, ada ketersediaan air itu harus memang ya ditampung agar dapat digunakan untuk penyiraman. Ketidaktercukupan air memang dapat menghambat pertumbuhan bibit atau menyebabkan stres air yang berakibat pada ciri-ciri pada kelapa sawit itu seperti daun mengering, meranggas, dan pertumbuhan bibitnya menjadi kerdil. Kemudian aksesibilitas yang baik, di mana lokasi lahan harus memang mudah diakses oleh tenaga kerja dan kendaraan operasional. Jadi hal ini penting untuk pengangkutan media tanamnya nantinya, distribusi pupuk dan pestisidanya, pengangkutan polybag, mobilisasi bibitnya, serta penanganan hama dan penyakit secara cepat. Jadi jalan menuju main nursery ini harus kokoh, tidak terlalu curam, dan aman untuk dilalui. Jadi baik saat musim hujan maupun kemarau, aksesibilitas yang buruk memang akan memperlambat kegiatan operasional dan meningkatkan biaya tenaga kerja nantinya. Kemudian ada kondisi lingkungan lahan. Nah, selain lokasi, kondisi fisik juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembibitan, di mana kondisi lingkungan lahan itu harus memang bebas dari gangguan hewan, di mana lahan memang harus aman dari hewan ternak seperti kambing, sapi, serta hewan liar seperti babi hutan. Hewan-hewan ini bisa merusak polybag, menginjak bibit hingga patah, menggali tanah, dan membuat area yang pembibitan yang tidak stabil, serta menggerogoti bagian tanaman yang muda. Jadi oleh karena itu, memang area main nursery ini biasanya harus dipagari atau dikelilingi parit kecil sebagai pengamanan. Kemudian kondisi lingkungan lahan itu harus tidak tergenang. Nah, tidak tergenang dimaksud di sini di mana drainase lahan memang harus baik dan tidak boleh ada air yang menggenang, terutama ketika musim hujan. Bibit kelapa sawit ini memang sangat sensitif terhadap air yang berlebih karena genangan, karena dapat merusak jaringan akarnya, menyebabkan akar membusuk, kemudian memicu serangan jamur patogen, misalnya fusarium dan Phytophthora. Nah, lahan yang mudah tergenang itu harus dibuatkan saluran drainase atau guludan agar bibit tetap berada di tempat yang aman. Kemudian kondisi lahannya itu memang harus tanah datar dan stabil, di mana permukaan tanah rata, tanah yang tidak rata itu bisa menyebabkan polybag mudah jatuh, miring, atau tergerus air. Maaf, oleh karena itu permukaan tanahnya perlu diratakan terlebih dahulu. Jadi lahan yang datar ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam penyusunan polybag dengan jarak yang sama, pergerakan pekerja, aplikasi pupuk
herbisida dan pestisidanya, serta penyiraman menggunakan sprinkler. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu persiapan infrastruktur pendukung, di mana tujuannya agar pembibitan berjalan lancar. Area main nursery harus memang dilengkapi secara pendukung seperti sistem penyiraman. Sistem penyiraman itu harus memang terencana dengan baik. Nah, baik yang dimaksud itu bisa menggunakan sprinkler, selang bertekanan, kemudian sistem pipa utama dan cabang, serta bak penampungan air. Jadi sistem penyiraman yang efisien itu dapat membuat proses irigasi harian itu lebih cepat, merata, dan hemat tenaga. Kemudian infrastruktur seperti tempat kumpul alat dan bahan, di mana lokasi nursery harus perlu menyediakan area khusus untuk penyimpanan pupuk, penyimpanan pestisida, penempatan alat semprot, peralatan lapangan seperti cangkul, linggis, semprotan, dan selang. Karena penyimpanan tertata rapi bisa mencegah kerusakan alat dan mempermudah kegiatan perawatan. Kemudian akses jalan bloknya, dari area nursery biasanya dibagi menjadi blok-blok kecil agar memudahkan pemantauan bibit. Jadi perlu dibuat jalur-jalur jalan antar blok untuk memudahkan pekerja masuk dan keluar saat penempatan bibit, penyiraman, penyiangan, atau seleksi tanaman. Kemudian dari segi pengaturan tata letak polybag, sebelum bibit dimasukkan, lahan sudah harus disiapkan dengan sistem tata letak polybag yang terstruktur. Itu biasanya menggunakan pola segitiga sama sisi atau mata 5 dengan jarak 90 x 90 x 90. Nah, di mana keunggulan pola ini mengoptimalkan penggunaan lahan, memberikan ruang yang cukup pada tanaman untuk pertumbuhan daun, memudahkan cahaya matahari masuk secara merata ke seluruh bibit, kemudian dapat memudahkan pemantauan dari segala arah, mau kiri, kanan, depan, belakang. Jadi pemantauannya bisa dilihat dari segala arah, kemudian mengurangi risiko bibit saling menaungi. Nah, polybag kemudian diberi nomor atau kode, biasanya itu agar memudahkan pengawasan atau pemantauan terhadap bibit yang pada tahapan manajer ini. Kemudian dari segi persiapan kebersihan lahannya, di mana lahan itu harus benar-benar bersih dari sisa batang kayu, gulma besar, batu besar, sisa pembakaran, dan sampah organik yang dapat menjadi sarang hama atau memicu adanya penyakit. Jadi kebersihan yang baik itu dapat mencegah berkembangnya ulat, jamur, dan gulma pengganggu. Jadi persiapan lahan untuk nursery ini adalah langkah dasar agar menentukan kualitas bibit kelapa sawit selama fase pembibitan utama. Karena proses ini melibatkan pemilihan lokasi yang tepat, memastikan ketersediaan airnya, kemudian keamanan dari hewan, kondisi drainase yang baik, serta kelengkapan infrastruktur pendukungnya seperti sistem penyiraman yang sudah saya sebutkan tadi, jalur aksesnya, dan bagaimana perawatan bibit ini agar berjalan lebih efisien dan hasil pembibitannya akan menghasilkan tanaman yang sehat, kuat, dan seragam ketika nantinya dipindahkan secara langsung ke lapangan. Kemudian adapun komponen yang kedua yaitu media tanamnya. Baik, kita bahas dari media tanam pada tahapan nursery. Nah, media tanam ini merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan pembibitan utama, di mana tahap ini kelapa sawit ini memerlukan lingkungan tumbuh yang mampu menyediakan unsur hara, udara, air, dan ruang perakaran secara seimbang. Jadi, kualitas media tanam secara langsung memengaruhi pertumbuhan daun, kekuatan batang, kesehatan akar, dan ketahanan pada bibit terhadap serangan hama dan penyakit. Di dalam pembibitan kelapa sawit, media tanam bukan sekedar tanah yang dimasukkan ke dalam polybag, namun juga media tanam ini harus memang memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait dengan struktur fisik, kimia, dan biologis tanah. Oleh karena itu, pemilihan bahan
media, proses pengolahan, dan cara pengaplikasian itu memang harus direncanakan secara matang. Kemudian di sini saya akan memaparkan aspek teknis pada media tanam secara lengkap berdasarkan prinsip budidaya sawit dan standar PPKS. Namun ini akan lumayan lebih mendalam dan komprehensif ya teman-teman. Yang pertama itu karakteristik media tanam yang ideal, di mana media tanam pada main nursery ini memang harus memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu ada gembur dan porous. Maksudnya tanah yang gembur ini dapat memudahkan akar menembus dan berkembang ke segala arah. Porositas tanah membantu dalam peredaran udara di sekitar akar, kemudian pembuangan kelebihan air, mempercepat infiltrasi, maksudnya air saat penyiraman, dan mencegah media menjadi becek agar kelapa sawit sangat sensitif terhadap kondisi anaerob, sehingga porositas merupakan faktor penting yang menentukan kesehatan bibit. Kemudian kayak unsur hara dan bahan organik. Nah, bahan organik di sini berfungsi untuk menambah unsur hara mikro dan makro, kemudian meningkatkan kapasitas tukar kation TK, kemudian memperbaiki struktur tanah serta membantu aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Nah, biasanya digunakan juga topsoil, di mana topsoil umumnya mengandung campuran alami seperti lempung atau loam, pasir, kelodak, kompos alami, serta sisa-sisa organisme tanah. Jadi campuran ini memberikan keseimbangan tekstur yang ideal untuk bibit kelapa sawit pada tahapan main nursery ini. Kemudian karakteristik yang lainnya itu bebas dari kayu, batu, dan gulma, di mana pengotor seperti kayu, kerikil, atau gulma itu dapat membuat menghambat pertumbuhan akar, karena sisa kayu dalam tanah dapat menyebabkan pembusukan yang dapat memicu jamur patogen seperti ganoderma, penyakit akar, penurunan kualitas tanah. Oleh karena itu, sebelum digunakan, tanah terlebih dahulu diayak agar lebih halus. Kemudian media tanam yang harus digunakan itu harus bebas serangan dari penyakit. Nah, media tanam wajib terbebas dari penyakit seperti jamur ganoderma, curvularia, dan fusarium. Karena media yang terinfeksi dapat menyebabkan bibit layu, akar membusuk, pertumbuhan terhambat, bibit gugur sebelum masuk lapangan. Karena itulah media tanam ini harus diambil dari lahan yang memang betul-betul sehat dan bersih. Kemudian jenis media tanam yang digunakan. Nah, biasanya dalam praktik pembibitan kelapa sawit, media yang digunakan adalah topsoil karena sifatnya yang lebih stabil dan kaya lebih nutrisi dibandingkan subsoil atau tanah lapisan bawah. Topsoil mengandung mikroorganisme tanah yang aktif, unsur hara yang mudah diserap, tekstur seimbang antara pasir, lempung, dan kompos, serta pH lebih netral sehingga cocok untuk bibit. Nah, keunggulan topsoil ini membuatnya menjadi pilihan utama. Kemudian ukuran dan tipe polybag pada tahapan nursery ini biasanya digunakan polybag yang berukuran 35 kali dengan 40 cm dengan ketebalan 0,2 mm. Nah, ukuran ini memang dipilih karena dapat memberikan ruang yang cukup bagi akar untuk tumbuh, menjaga stabilitas bibit agar tidak mudah roboh, memungkinkan agar berkembang tanpa terhambat dinding polybag. Kemudian polybag harus tahan panas, tahan air, dan tidak mudah sobek, karena bibit yang akan dirawat ini lebih dari 10 bulan. Kemudian proses persiapan media tanamnya. Ini media tanam ini tidak langsung digunakan begitu saja, namun ada beberapa tahapan lagi, yaitu pengayaan tanah. Karena tanah yang digunakan ini memang harus diayak dulu agar menghilangkan batu, kayu, dan sampah lainnya.
Kemudian tanah yang halus itu dapat mempermudah air masuk ke dalam media dengan lebih merata. Kemudian pencampuran dengan dolomit. Nah, sebelum dimasukkan ke polybag, tanah dicampur 40 gram dolomit per polybag. Jadi dolomit memiliki fungsi besar dalam meningkatkan kualitas media tanam, yaitu untuk menetralkan pH tanah, karena bibit sawit idealnya tumbuh pada pH 5,5 sampai dengan 6,5. Tanah yang terlalu asam dapat menghambat penyerapan unsur hara, kemudian menambah unsur magnesium atau Mg, karena Mg adalah komponen klorofil yang penting untuk fotosintesis. Jadi kekurangan magnesium membuat daun menguning saat terkena sinar matahari. Kemudian menambah unsur kalsium atau Ca. Jadi kalsium memperkuat dinding sel dan membantu akar terbentuk dengan baik. Pencampuran dolomit membuat media tanam lebih stabil dan ideal untuk pertumbuhan. Kemudian pengisian polybag, di mana tanah yang sudah dicampur dimasukkan ke polybag hingga menyisakan 3 sampai dengan 5 cm dari tepi atas. Karena penyisian ruang ini berguna untuk mencegah tanah tumpah, memudahkan proses penyiraman, serta menjadi ruang untuk penambahan tanah bila terjadi penyusutan. Kemudian lanjut kepada peranan media tanam dalam pertumbuhan bibit, di mana media tanam ini harus memang memenuhi beberapa fungsi vital bagi bibit. Yang pertama, sumber nutrisi, karena media yang kaya nutrisi dapat membuat bibit tumbuh lebih cepat, daun lebih lebar, dan batang lebih kokoh. Tempat perkembangan akarnya, dari segi tempat perkembangan akar tidak hanya menembus tanah, namun juga menyerap air dan unsur hara. Jadi media yang buruk akan menghambat pertumbuhan akar. Kemudian menopang tanaman, media menjadi penopang utama agar bibit tidak mudah tumbang saat disiram ataupun tertiup angin. Kemudian mendukung mikrobiologi aktif, karena keberadaan bakteri dan mikroorganisme positif dalam tanah dapat membantu dekomposisi bahan organik dan menjaga kesehatan tanah. Adapun persyaratan khusus yang tidak boleh diabaikan dalam media tanam ini, yang memang benar-benar harus berkualitas. Yang pertama itu tidak menggunakan tanah dari lahan terinfeksi. Ganoderma adalah penyakit paling berbahaya bagi kelapa sawit, sehingga tanah harus bebas total dari penyakit ini. Kemudian yang kedua, hindari tanah yang terlalu pasir atau terlalu liat. Tanah berpasir itu dapat airnya cepat habis, nutrisi terbawa hanyut. Kalau tanah liat ini terlalu padat, aerasi buruk, dan mudah becek. Keduanya dapat menghambat dalam perkembangan akar kelapa sawitnya. Kemudian konsistensi dalam media ini harus seragam, karena bibit membutuhkan lingkungan yang serupa. Media yang tidak seragam membuat bibit tumbuh tidak sama rata. Kemudian poin yang ketiga setelah persiapan lahan, media tanam, poin yang ketiga itu adalah pengisian dan pengaturan polybag atau display polybag istilahnya ya. Jadi pengisian dan pengaturan polybag ini dalam nursery ini salah satu tahapan yang tidak hanya berfokus pada bagaimana media dimasukkan ke dalam polybag, tapi juga bagaimana nanti bibit yang sudah dari tahapan pre-nursery itu dipindahkan. Jadi bagaimana polybag akan disusun di lapangannya, serta bagaimana kestabilan dan kesehatan bibit dijaga setelah penanaman. Nah, jadi seluruh proses ini harus dilakukan dengan prosedur yang tepat agar bibit mampu tumbuh dengan optimal selama 8 sampai dengan 12 bulan di pembibitan utama. Yang pertama, pengisian polybag dengan media tanam. Langkah pertama dalam tahapan ini adalah mengisi polybag besar 35 x 40 cm dengan media tanam yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi pengisian polybag ini harus mengikuti prosedur tertentu agar media tanam memiliki tingkat kepadatan yang ideal dan mampu menopang akar bibit. Pengisian tanah ke dalam polybag ini harus yang sudah dicampur dengan dolomit tadi, kemudian dilakukan sampai polybag memang hampir penuh, namun masih menyisakan ruang 3 sampai dengan 5 cm dari bibir bagian atas polybag. Jadi ruang kosong ini memiliki beberapa fungsi, bukan hanya sekedar gaya-gaya untuk disengaja,
Tapi fungsinya itu untuk mencegah tanah meluap saat adanya kegiatan penyiraman, kemudian memberikan ruang bila tanah mengalami penyusutan, kemudian memudahkan penambahan mulsa atau bahan organik tambahan lainnya. Jadi media tanam yang berada di polybag ini harus dipadatkan secara wajar, tidak boleh terlalu padat karena bisa menghambat pertumbuhan akar, tetapi juga tidak boleh terlalu gembur yang menyebabkan tanaman mudah roboh. Kemudian pengkondisian media sebelum tanam. Jadi sebelum bibit dimasukkan, polybag harus disiram terlebih dahulu, di mana penyiraman ini bertujuan agar memudahkan pembuatan lubang tanam, mengurangi tekanan gesek pada akar saat bibit dimasukkan, serta membuat media lebih stabil dan tidak berdebu. Jadi setelah media cukup lembab, lubang tanam dibuat itu sesuai ukuran baby bag agar bibit dapat masuk tanpa merusak akarnya. Kemudian proses pemindahan bibit dari pre-nursery ke polybag. Jadi pemindahan bibit merupakan tahapan penting yang harus dilakukan secara hati-hati agar bibit tidak mengalami kerusakan fisik maupun stres lingkungan. Kesalahan pada saat pemindahan dapat menghambat pada pertumbuhan bibit selama berbulan-bulan. Jadi adapun tahapan pemindahan bibitnya yaitu pengambilan bibit. Bibit diambil dari pre-nursery dengan memastikan bahwa kondisi bibit sehat, daun hijau dan segar, akar tidak luka, dan baby bag tidak rusak. Jadi bibit yang cacat itu menunjukkan tanda penyakit yang tidak boleh dipindahkan kepada tahapan nursery. Kemudian masuk kepada teknik penyebekan baby bag, di mana bibit itu dipegang dalam posisi miring agar tanah dalam baby bag itu tidak mudah runtuh. Baby bag kemudian disayat dengan secara melingkar. Kemudian dari bawah hingga ke atas penyebekan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena memang agar akarnya tidak putus, media dalam baby bag tetap utuh, pangkal batang tidak rusak. Dengan teknik penyebekan yang benar, bibit dapat dipindahkan tanpa menyebabkan shock atau stres pada tanaman. Kemudian penanaman bibit ke media tanam. Jadi setelah bibit dibuka, bibit langsung dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian akar dan media tidak boleh dihancurkan atau ditumpahkan. Posisi bibit itu harus memang tegak lurus dan berada di tengah polybag. Serta media tanam ditambahkan ke keliling batang dan dipadatkan perlahan. Pemadatan tanah itu berguna untuk menjaga bibit tetap tegak, menghindari rongga udara berlebih, dan mendorong perkembangan akar ke arah bawah dan samping. Jadi bibit yang ditanam terlalu dangkal atau terlalu dalam akan mengalami penghambatan pertumbuhan. Kemudian pemberian mulsa tandan kosong atau tangkos. Setelah bibit tertanam, permukaan media diberi mulsa berupa tandan kosong kelapa sawit atau tangkos yang sudah digiling. Mulsa ini memiliki manfaat penting untuk menjaga kualitas media. Nah, fungsi mulsa tangkos itu menjaga kelembapan tanah agar tidak cepat kering pada siang hari, menghambat pertumbuhan gulma di sekitar polybag, mengurangi erosi media tanah akibat penyiraman, serta memberikan tambahan bahan organik saat mulsa terurai. Jadi pemberian mulsa menjadi langkah sederhana tetapi sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan media. Kemudian konsolidasi bibit, di mana konsolidasi bibit merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap saat 1 bulan sekali. Tujuannya adalah memastikan setiap polybag bibit dalam kondisi stabil dan sehat. Kegiatan konsolidasi merupakan biasanya meliputi mengganti polybag yang rusak. Polybag yang robek harus segera diganti agar media tidak tumpah, akar tidak terpapar udara, bibit tetap dapat menyerap air dengan optimal, menambah media tanam. Kadang media tanah mengalami penyusutan akibat dekomposisi atau pemadatan alami. Media harus ditambah agar bibit tetap berada pada posisi ideal. Kemudian menambah mulsa. Mulsa yang telah terurai atau berkurang harus ditambah untuk mempertahankan kelembapan media. Kemudian meluruskan bibit yang miring. Jadi bibit sering miring karena penyiraman bertekan kuat, angin, atau media terlalu gembur.
Jadi bibit yang miring itu harus ditegakkan agar pertumbuhannya batang tidak bengkok dan akar tumbuh lurus ke dalam tanah. Kemudian pengaturan susunan polybag di lapangan. Jadi penyusunan polybag bukan hanya untuk estetika, melainkan dasar teknis yang kuat. Polybag disusun dengan segitiga sama sisi, pola mata 5 dengan jarak 90 x 90 x 90 cm. Jadi alasannya itu disusun agar efisiensi penggunaan lahan, cahaya matahari lebih merata, sirkulasi udara lebih baik, dan memudahkan monitoring dan memudahkan penyiraman saat dan pemupukan juga. Kemudian masuk pada poin yang keempat, yaitu pengendalian hama dan penyakit di main nursery, di mana pengendalian hama dan penyakit ini berada saat bibit kelapa sawit ini pada fase ini berada pada tumbuhan vegetatif yang intens, yaitu pertumbuhan daun, pelepah, dan pengembangan akar. Pada fase inilah bibit sangat rentan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, di mana serangan hama atau penyakit yang dibiarkan dapat menghambat proses fotosintesis, merusak jaringan dan mudah, menurunkan vigor tanaman, dan bahkan menyebabkan kematian bibit. Karena kualitas bibit sangat menentukan produktivitas kelapa sawit. Selama puluhan tahun di lapangan, pengendalian hama dan penyakit di main nursery harus dilakukan secara teratur, terukur, dan berbasis monitoring lapangan. Dan mengapa sih pentingnya pengendalian hama dan penyakit? Nah, hama dan penyakit ini dapat muncul kapan saja tanpa kita sadari, terutama pada kondisi lingkungan lembab, curah hujan yang tinggi, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Jadi, serangan kecil yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat itu dapat berkembang dengan menjadi serangan yang lebih besar yang mengakibatkan kerugian yang signifikan seperti bibit tidak seragam dan mudah yang rusak, serta tidak dapat berfotosintesis. Jadi pengendalian ini harus bersifat preventif sekaligus kuratif agar dilakukan melalui pemeriksaan secara rutin dan aplikasi pestisida dan fungisida sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis hama yang umumnya menyerang main nursery. Jadi ada beberapa hama yang sering muncul pada bibit di main nursery. Yang pertama, kumbang apogonia, di mana kumbang kecil ini biasanya menyerang pada malam hari. Mereka menggigit daun bibit dan meninggalkan lubang-lubang kecil yang dapat berkembang menjadi robekan besar. Dampaknya itu daun berlubang, fotosintesis menurun, dan membuat pertumbuhan tanaman berhenti bila serangan parah. Kemudian belalang. Nah, belalang merupakan hama pengunyah daun yang lebih agresif. Mereka memakan tepi daun sehingga meninggalkan bekas gerakan makan yang khas. Jadi bisa membuat daun bolong, kemudian bibit menjadi stres, kemudian pertumbuhan itu terhambat dan berkurangnya luas daun. Kemudian ada kutu daun. Jadi jika serangannya berat, kutu daun itu dapat menularkan penyakit jamur sekunder. Kemudian penyakit yang sering muncul di main nursery ada seperti Anthranoxa. Itu gejalanya seperti bercak coklat, kehitaman pada daun, dan mengering dari ujung ke pangkal. Kadang muncul garis nekrotik pada daun. Kemudian Curvularia sp. Kemudian ada metode pengendalian hama. Jadi pengendalian hama ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap 1 sampai dengan 2 minggu sekali, tergantung tingkat serangannya. Yang dimana penggunaan insektisida biasanya dosisnya 15 cc per aplikasi. Itu fungsinya agar membasmi ulat, kumbang, dan belalang. Bertindak cepat sebagai racun kontak dan racun lambung. Insektisida itu disemprotkan secara merata ke seluruh bibit, namun tetap memperhatikan kebersihan lingkungan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Kemudian melakukan monitoring sebelum penyemprotan. Jadi sebelum penyemprotan dilakukan, pekerja harus melakukan inspeksi atau pengecekan terlebih dahulu seluruh blok pembibitan. Karena hal ini penting agar menentukan area yang harus disemprot lebih intens, menghindari penyemprotan berlebihan, mengurangi biaya dan risiko. Kemudian metode pengendalian penyakitnya biasanya menggunakan fungisida. Fungisida yang digunakan yaitu difenoconazole atau
sistrobin, di mana dosisnya itu biasanya 10 cc per aplikasi. Itu fungsinya menghambat pertumbuhan jamur penyebab antranoksa dan kurvularia, melindungi daun baru agar tidak terinfeksi kembali, menekan penyebaran spora jamur di lingkungan nursery. Kemudian perbaikan kondisi lingkungan, fungsida saja tidak cukup, namun pencegahan dilakukan dengan menjaga sirkulasi udara yang baik di antara polybag, menghindari penyiraman berlebihan, mengurangi kelembapan yang terlalu tinggi, membersihkan gulma dan sisa daun yang jatuh, memastikan mulsa tidak terlalu tebal dan basah. Jadi lingkungan nursery yang lembab itu tidak teratur sangat memudahkan perkembangan jamur. Kemudian penanganan bibit terinfeksi, bibit yang menunjukkan gejala terserang penyakit itu harus memang segera dipisahkan ya dari bibit sehat agar mencegah penularannya. Langkah-langkahnya yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada isolasi bibit ke area karantina. Kemudian yang kedua perawatan intensif menggunakan fungisida dosis yang lebih tinggi. Jika bibit tidak disembuh, itu biasanya dipotong, dibakar untuk mencegah penyebaran spora penyakit. Penanganan ini dilakukan secara tegas karena penyakit seperti antranoksa itu sangat mudah menyebar pada kondisi lembab. Kemudian pengendalian berbasis monitoring dan rotasi pestisida. Nursery yang baik menerapkan sistem monitoring terjadwal, yaitu melalui pemeriksaan daun secara visual, pemeriksaan batang dan pangkal tanaman, pengamatan bekas gigitan serangga, serta pengamatan bercak penyakit. Selain itu, penggunaan pestisida harus dilakukan secara rotasi agar mencegah resistensi hama, menjaga efektivitas pengendalian, dan mengurangi residu pada lingkungan. Kemudian pada poin yang kelima yaitu penyiangan gulma, di mana gulma adalah tanaman pengganggu yang tumbuh di media polybag maupun di area sekitar polybag. Jadi penyiangan gulma ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin juga dan sangat penting dalam pembibitan utama. Jadi meskipun sering dianggap sepele, keberadaan gulma memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan bibit karena dapat bersaing dengan memperoleh unsur hara dengan tanaman kelapa sawit. Tidak hanya unsur hara aja, tetapi seperti cahaya, ruang tumbuh, serta air juga dapat bersaing. Jadi jika tidak dikendalikan dengan baik, gulma dapat menyebabkan bibit tumbuh kerdil dan menguning hingga menyebabkan persaingan ekstrim yang menekan pertumbuhan vegetatif tanaman. Pentingnya penyiangan gulma dalam nursery ini karena gulma memiliki kemampuan tumbuh yang jauh lebih cepat dibandingkan bibit kelapa sawit. Hal ini disebabkan gulma memiliki sistem perakaran yang agresif, pertumbuhan vegetatif yang cepat, kemampuan beradaptasi tinggi, serta daya kecambahannya itu yang tinggi pada berbagai kondisi lingkungan. Jadi keberadaannya dapat menimbulkan beberapa dampak seperti kompetisi unsur hara, menurunkan efisiensi penyiraman, menghambat penetrasi cahaya matahari, meningkatkan kelembapan, menjadi tempat habitat hama. Karena semak dan gulma tertentu itu dapat menjadi tempat persembunyian serangga seperti kumbang, belalang, ulat. Jadi jenis gulma yang umumnya muncul itu seperti gulma daun lebar, Ageratum conizoides. Ini jenis ini biasanya tumbuh cepat, berakar dangkal, tetapi sangat agresif dalam mengambil nutrisi. Kemudian gulma rumput grasses, Digitaria sp, di mana rumput-rumputan yang sering tumbuh di permukaan polybag itu sulit dicabut karena akarnya yang padat. Kemudian gulma teki. Nah, teki merupakan gulma yang sangat kuat dengan umbi bawah tanah. Jadi masing-masing jenis memerlukan metode penanganan yang tepat. Kemudian metode penyiangan gulma. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pembibitan kelapa sawit, yaitu penyiangan manual dan penyiangan kimia. Nah, keduanya dilakukan secara bergantian atau bersamaan tergantung kondisi di lapangan. Jadi penyiangan manual ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana seperti pisau dan korek kecil. Jadi metode ini sangat efektif terutama pada gulma yang tumbuh di permukaan polybag, gulma yang tumbuh dekat dengan pangkal batang bibit. Jadi proses penyiangan manual ini biasanya pekerja mencabut gulma berikut akarnya dari media polybag. Penyiangan dilakukan perlahan agar media tidak berantakan. Kelebihan penyiangan manual itu biasanya tidak menyebabkan kerusakan pada bibit, tidak menimbulkan residu bahan kimia, tepat sasaran pada gulma dekat pangkal bibit. Kekurangan penyiangan manual itu dapat membutuhkan waktu dan tenaga banyak, harus dilakukan berkala, minimal 2 minggu sekali.
tidak efektif untuk gulma berakar kuat seperti teki. Kemudian penyiangan kimia herbisida, di mana penyiangan kimia ini dilakukan menggunakan herbisida untuk mengendalikan gulma yang tumbuh di area sekitar polybag, terutama di jalan antar blok dan area yang terlalu luas untuk disiangi manual. Jadi herbisida yang digunakan dalam materi pada hektar ini yaitu Roundup, yaitu menggunakan 30 cc per 15 liter air. Fungsinya mengendalikan gulma daun lebar, rumput, dan teki. Bekerja secara sistemik melalui daun dan akar. Kemudian cara aplikasi herbisida yang benar itu biasanya dicampur dengan air menggunakan alat semprot punggung. Alasan polybag tidak boleh terkena herbisida ini biasanya karena dapat membakar daun bibit, menyebabkan nekrosis jaringan, bisa menghambat pertumbuhan bibit dalam jangka panjang. Kemudian waktu dan frekuensi penyiangan itu biasanya dilakukan rutin secara 2 minggu sekali, di mana pada curah hujan yang tinggi, sinar matahari yang cukup, media polybag semakin lemah, area sekitar nursery tidak dibersihkan secara berkala. Jadi penyiangan harus menyesuaikan dengan kondisi musim. Pada musim hujan intensitas penyiangan lebih sering karena biji gulma mudah berkecambah dan tanah menjadi lembab sehingga gulma cepat tumbuh. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan gulma seperti tingkat kelembapan tinggi, media polybagnya kayak nutrisi, curah hujan, dan mulsa tangkos. Dampak penyiangan yang tidak tepat itu biasanya dampaknya akar bibit terganggu akibat pencabutan terlalu kuat, media polybag berkurang dan menjadi tidak stabil, polybag bocor atau robek, herbisida mengenai bibit dan menyebabkan kerusakan daun, bibit tumbuh tidak seragam. Oleh karena itu, teknik penyiangan harus dilakukan oleh pekerja yang terlatih dan memahami karakteristik gulmanya. Kemudian pada poin yang ke-6 yaitu pemupukan di main nursery. Nah, pada periode ini bibit sawit mengalami pertumbuhan vegetatif yang sangat cepat, di mana daun baru terus muncul, akar berkembang pesat, batang menguat, dan keseluruhan struktur tanaman mulai membentuk ciri-ciri kelapa sawit dewasa. Agar seluruh proses fisiologis itu dapat berjalan maksimal, bibit membutuhkan pasokan unsur hara esensial dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat. Karena media polybag memiliki volume tanah yang terbatas, kandungan unsur hara di dalamnya itu biasanya mudah habis. Oleh sebab itu, pemupukan harus dilakukan secara rutin, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan kelapa sawit. Tanpa pemupukan yang baik itu biasanya bibit akan mencapai ukuran standar, menjadi rentan terhadap penyakit, dan tidak layak untuk dipindahkan ke lapangan nantinya. Tujuan pemupukan dilakukan pada tahapan nursery ini yaitu mendukung pertumbuhan daun dan pelepah, karena kelapa sawit membutuhkan daun yang banyak, sehat untuk optimalisasi fotosintesis. Unsur nitrogen ini biasanya membantu membentukkan klorofil secara maksimal. Kemudian memperkuat batang dan struktur tanaman. Unsur kalsium dan kalium membantu pembentukan jaringan tanaman yang kuat dan tahan terhadap cekaman lingkungan. Kemudian mengoptimalkan perkembangan akar, di mana fosfor yang berperan besar dalam pemanjangan akar, penyerapan air, dan pengembangan akar lateral. Meningkatkan ketahanan bibit terhadap penyakit, mempersiapkan bibit agar siap dipindahkan ke lapangan. Jadi adapun jenis unsur hara yang digunakan biasanya itu dalam bentuk pupuk tunggal maupun majemuk, yaitu urea dan NPK, magnesium. Unsur-unsur itu dibutuhkan bibit sawit karena nitrogen unsur yang sangat penting karena dalam pembentukan klorofil, mempercepat pertumbuhan daun, meningkatkan pertumbuhan vegetatif, memperkuat warna hijau daun. Tanda kekurangan nitrogen biasanya warna daun itu pucat, daun menggulung dan mengering, tanaman tumbuh kerdil. Nah, kemudian fosfor itu juga diperlukan karena merangsang pertumbuhan akar, meningkatkan pembentukan energi atau ATP, memperkuat proses fotosintesis, dan membantu pembentukan jaringan baru. Jadi tanda kekurangan fosfor biasanya terlihat pada daun tampak kusam, muncul bintik kuning atau oranye, pertumbuhan lambat, dan bibit mudah layu. Kemudian kalium. Nah, kalium sangat penting bagi kelapa sawit itu karena meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, memperkuat jaringan tanaman,
meningkatkan kualitas minyak sawit di masa dewasa, membantu buka-buka stomata untuk mengatur penguapan air. Tanda kekurangan kalium bisa terlihat pada tepi daun tampak terbakar atau leaf burn, kemudian daun menguning dan rontok, serta bibit tanpa air meskipun cukup air. Kemudian magnesium, biasanya tanda kekurangan magnesium itu biasanya ujung daun menguning, daun berubah coklat saat terkena sinar matahari, kemudian pertumbuhan menjadi lambat. Kemudian jadwal dan dosis pada pemupukan itu di nursery dilakukan secara bertahap mengikuti umur bibit, biasanya setiap 2 minggu hingga bibit memasuki umur 47 minggu. Dalam dosisnya atau pemupukannya saya menggunakan urea dan NPK tadi. Kemudian dilakukan pada minggu ke-12 hingga minggu ke-47 dengan dosis yang meningkat bertahap seiring pertumbuhan bibit. Contoh jadwalnya itu biasanya minggu 12 sampai 12 itu biasanya dosis rendah, yaitu 3 sampai 4 gram, minggu 17 sampai 25 dan selanjutnya itu biasanya bertahap makin tambah 2 kali lipat bahkan. Teknik aplikasi pemupukan yaitu sistem sebar, pupuk ditabur secara merata dalam lingkaran sekitar bibit. Letak sebarannya itu kurang lebih dari 5 cm dari pangkal batang. Kemudian pupuk tidak boleh menyentuh langsung batang karena dapat menyebabkan luka bakar atau burn. Kemudian kondisi media pemupukan itu biasanya harus kondisi lembab, tidak dilakukan saat hujan deras, dan pemupukan dilakukan pada pagi atau sore hari. Penyesuaian setelah pupuk itu, setelah pemberian pupuk, biasanya polybag disiram ringan agar pupuk larut dalam media. Dampak setelah pemupukan biasanya overdosis, biasanya daun terbakar, bibit layu mendadak, kematian bibit, media terlalu panas. Pemupukan yang kurang mengakibatkan pertumbuhan lambat, bibit menjadi kerdil, warna daun pucat, bibit tidak layak masuk lapangan. Kemudian pupuk mengenai batang, jadi dapat menyebabkan luka bakar, membuka peluang infeksi jamur atau bakteri. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi pemupukan yang pertama itu curah hujan. Pemupukan sebaiknya tidak dilakukan pada saat hujan karena pupuk bisa terbuang percuma saja. Kemudian kelembapan tanah, media yang terlalu kering membuat pupuk tidak terserap, sedangkan media terlalu basah menyebabkan akar rentan busuk. Kemudian kondisi bibit. Bibit yang sedang stres karena hama, penyakit dan kekeringan tidak boleh dipupuk dengan dosis yang sangat tinggi. Kemudian poin yang ketujuh yaitu penyiraman, di mana penyiraman adalah bibit pada tahap ini sangat tergantung pada ketersediaan air karena sistem perakarannya masih berkembang dan belum mampu menyerap air secara efisien seperti kelapa sawit dewasa di lapangan. Jadi air merupakan komponen yang sangat vital untuk pertumbuhan bibit, berperan dalam proses fotosintesis, transportasi nutrisi, pembentukan sel-sel baru, dan menjaga turgiditas tanaman. Jika penyiraman tidak dilakukan dengan benar, baik itu terlalu sedikit maupun terlalu banyak, bibit akan mengalami hambatan pertumbuhan bahkan dapat mati. Jadi oleh karena itu penyiraman ini harus dilakukan dengan jumlah, waktu, dan teknik serta frekuensi yang tepat agar bibit dapat berkembang optimal sehingga siap dipindahkan ke lapangan. Fungsi air dalam pembibitan kelapa sawit, biasanya air memiliki peran vital dalam pembibitan, terutama bagi bibit kelapa sawit yang masih dalam masa pertumbuhan vegetatif. Karena bisa menjaga kelembapan media, di mana air membuat media polybag tetap lembab sehingga akar dapat menyerap nutrisi secara optimal. Kemudian membantu fotosintesis, di mana air adalah bahan utama dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi bagi tanaman. Kemudian transportasi unsur hara, karena unsur nutrisi dari pupuk hanya dapat diserap jika larut dalam air. Tanpa air yang cukup, pupuk menjadi tidak efektif. Kemudian menjaga tekanan turgor, karena tekanan turgor membuat daun tetap tegak, batang tidak layu, dan jaringan tanaman mampu mempertahankan bentuknya. Mengontrol suhu media, air membantu menurunkan suhu media pada hari-hari panas sehingga bibit tidak mengalami stres termal. Kebutuhan air bibit di main nursery. Nah, di pembibitan utama, kebutuhan air untuk polybag ini adalah 2 liter per polybag per harinya. Jadi, jumlah ini dibagi menjadi 2 kali penyiraman, yaitu pertama itu 1 liter pada pagi hari dan 1 liter pada sore hari. Pembagiannya bertujuan agar menghindari kekurangan air pada siang hari, mengurangi penguapan berlebihan, dan menjaga tanah tetap dalam kapasitas lapang sepanjang hari. Waktu penyiraman yang tepat itu biasanya penyiraman pagi pada jam 7 sampai dengan jam 8. Jadi waktu ini dipilih karena memang
Pada saat itu suhu masih rendah, penguapan minimal, dan bibit memiliki cukup air untuk beraktivitas di siang hari. Penyiraman sore itu biasanya pada jam 4 sampai dengan jam 5, karena jam ini biasanya dilakukan karena suhu mulai menurun, tanaman tidak lagi mengalami stres panas, air memiliki cukup waktu untuk diserap sebelum malamnya. Jadi penyiraman di sore hari membantu mengembalikan kelembapan media yang hilang akibat evaporasi di siang harinya. Metode penyiramannya bisa menggunakan sprinkler tadi, selang air, dan penyiraman sesuai dengan kondisi cahaya. Jika malam hari hujan lebih dari 10 mm, pagi tidak perlu disiram lagi. Ini menunjukkan bahwa bibit sudah menerima cukup air. Begitu juga jika pagi hari hujan lebih dari 10 meter, sorenya tidak perlu disiram. Karena tujuan ini agar media tidak terlalu basah yang dapat memicu pembusukan akar, pertumbuhan jamur, media menjadi anaerob, dan bibit menguning akibat stres yang air. Kemudian kapasitas lapang media polybag dalam pembibitan penyiraman dianggap cukup ketika media tanah berada pada kondisi kapasitas lapang, yaitu kondisi ketika tanah telah jenuh air tetapi tidak lagi menetes air, tidak becek atau tidak terlalu padat, masih memiliki ruang udara di antara pori tanah. Nah, bibit hanya akan tumbuh optimal pada kondisi kapasitas lapang ini. Jika air terlalu banyak, media menjadi anaerob dan akar akan menjadi busuk. Dampak kesalahan penyiraman, kekurangan air dapat membuat daun menggulung, warna daun menjadi hijau pucat hingga kekuningan, sampai dengan pertumbuhan bibit tidak seragam. Kelebihan air itu overwatering, di mana biasanya bahayanya itu akar terendam dan kekurangan oksigen, muncul jamur penyebab antranosa atau busuk akar, daun tampak menguning, serta media menjadi sangat lembab dan menjadi tempat tumbuhnya gulma dan berisiko mati mendadak. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penyiraman itu seperti umur bibit, cuaca harian, jenis media tanah, dan kerapatan mulsanya. Kemudian pada poin yang ke-8 yaitu seleksi bibit, di mana seleksi bibit memastikan bahwa hanya bibit terbaik, sehat, dan sesuai standar mutu yang akan dipindahkan ke lahan atau field planting, di mana seleksi dilakukan secara berulang dan terstruktur karena bertahapan sesuai dengan umur bibitnya, dengan memeriksa setiap aspek pertumbuhan seperti bentuk daun, warna daun, batang, kondisi akar, serta keberadaan penyakit atau kelainan pertumbuhan. Jadi seleksi bibit adalah langkah yang paling krusial karena kualitas bibit sangat menentukan produktivitas tanaman sawit selama puluhan tahun. Jadi bibit yang buruk akan menghasilkan pohon yang tidak seragam, rentan penyakit, pertumbuhan lambat, dan hasil produksi yang rendah. Oleh karena itu, tahap seleksi harus dilakukan secara ketat, terukur, dan berulang sejak bibit memasuki umur 4 bulan hingga mendekati waktu pindah tanam. Tujuan seleksi bibit pada tahapan mendasar ini agar menjamin bibit sehat dan bebas dari penyakit, karena bibit yang sakit dapat berpotensi menjadi sumber penularan penyakit di lapangan nantinya. Kemudian memastikan bibit berkualitas tinggi, karena bibit berkualitas memiliki batang yang kuat, daun sempurna, dan akar yang sehat, serta pertumbuhan yang seragam. Kemudian menghindari bibit abnormal masuk ke lahan, menghasilkan tanaman yang produktif di masa dewasa. Karena tanaman yang berasal dari bibit berkualitas akan cepat berproduksi, memiliki pelepah kuat, tahan terhadap cekaman lingkungan, dan menghasilkan buah lebih banyak. Nah, seleksi bibit dilakukan dalam 4 tahap utama, yaitu sekitar seleksi umur 4 bulan, 6 bulan, sampai dengan 8 bulan, sebelum akhirnya dipindah tanam. Nah, tahap yang pertama itu seleksi bibit umur 4 bulan. Nah, pada tahap ini biasanya dilakukan mengidentifikasi bibit yang tidak normal sejak dini. Cari bibit yang harus dieliminasi itu biasanya bibit menunduk atau tidak tegak, di mana kondisi ini biasanya disebabkan oleh akar kurang berkembang, gangguan pada batang, media perlu padat, dan kurang stabil. Bibit seperti ini sulit untuk tumbuh optimal. Kemudian bibit kerdil, di mana bibit kerdil ini biasanya tanaman yang pertumbuhannya jauh tertinggal dibandingkan bibit lainnya. Jadi ini dapat disebabkan oleh faktor genetis maupun lingkungan. Kemudian daun tidak membelah. Nah, jadi bibit yang tidak membentuk daun membelah menunjukkan itu bahwa biasanya tanda fisiologis abnormalnya dan tidak layak dipertahankan. Jadi bibit yang tidak memenuhi standar itu langsung dipindahkan atau dipisahkan untuk pengamatan atau dimasukkan ke area karantina. Kemudian seleksi bibit umur 6 bulan ini, biasanya pada usia ini bibit memasuki fase pertumbuhan vegetatif yang lebih aktif. Seleksi ini difokuskan pada kualitas daun, karena ciri bibit yang dieliminasi pada tahap ini adalah bercak daun
ringan hingga sedang. Bercak ini menunjukkan adanya serangan jamur. Bercak daun ringan dan sedang. Nah, bercak ini menunjukkan adanya serangan jamur awal seperti Culvaria dan Anthranoxa. Warna daun tidak normal, pertumbuhan daun tidak rata. Kemudian tahap 3 itu seleksi bibit pada umur 8 bulan. Karena pada tahap ini seleksi lebih ketat karena bibit mulai menunjukkan kesiapan morfologi untuk pindah ke lapangan. Jadi kriteria bibit yang harus disingkirkan yaitu daun menguning atau mengering, kematian jaringan daun dapat disebabkan oleh infeksi jamur yang cukup parah. Serangan Anthranoxa, ciri Anthranoxa itu bercak menghitam, tepi daun kering, dan daun pecah dari pinggir. Bercak daun berat, jika bercak menyebar ke seluruh permukaan daun, bibit dianggap tidak layak. Kemudian seleksi air itu sebelum melakukan pemindah ke lapangan ini memastikan bahwasanya bibit itu benar-benar layak untuk ditanam di lapangan. Jadi kriteria bibit siap tanam itu biasanya tinggi bibit sesuai dengan standar, jumlah daun minimal 7 sampai dengan 10 helai, dan membelah sempurna, tidak ada bercak, kerusakan atau tanda penyakit, akar kuat dan tidak berputar di dalam polybag, batang lurus dan kokoh, warna daun hijau segar dan seragam. Bibit yang lolos tahap akhir akan diberi label, dikelompokkan, serta dipersiapkan agar proses pemindahan ke kebun dilakukan. Kemudian penanganan bibit yang tidak lolos seleksi ini biasanya tidak langsung dibuang, itu biasanya dipindahkan ke area karantina. Bibit dipantau untuk melihat kemungkinan pemulihan, terutama pada bibit kekurangan nutrisi, stres lingkungan, infeksi ringan. Kemudian perawatan intensif, diberi fungisida, nutrisi tambahan, penyiraman teratur, pemulihan fisik. Kemudian pembuangan bibit yang tidak sembuh biasanya terkena Anthranoxa, maka dipotong dan dibakar agar memutus siklus penyakit, mencegah penyebaran spora jamur, menjaga kebersihan dan kesehatan nursery-nya. Faktor yang mempengaruhi seleksi bibit yaitu kualitas media tanam, penyiraman tidak merata, pemupukan tidak tepat, serangan hama dan penyakit, kemudian teknik pemindahan bibitnya. Manfaat seleksi bibit yang baik itu biasanya bisa berdampak meningkatnya produktivitas pada kebun, mengurangi biaya perawatan di lapangan, membuat pertumbuhan tanaman seragam, dan mengurangi penyakit di fase produksi. Karena hanya bibit berkualitas tinggi yang bisa masuk ke lapangan. Tanaman sehat itu biasanya membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, dan tanaman yang seragam itu bisa memudahkan perawatan dan panen nantinya. Jadi bibit yang sehat lebih tahan penyakit hingga pada tanaman dewasa. Seleksi bibit di nursery pada tahapan nursery ini dilakukan dalam beberapa tahap untuk menjamin bahwa bibit yang dipindahkan itu ke lapangan merupakan bibit terbaik, sehat, dan produktif. Seleksi dilakukan secara berulang berdasarkan perkembangan umur bibit, meliputi pemeriksaan daun, batang, warna, dan tanaman, ukuran, keseragaman, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Bibit yang tidak memenuhi standar dipindahkan ke karantina dan mendapatkan perawatan khusus. Seleksi yang tepat akan menghasilkan kebun kelapa sawit yang sehat, seragam, dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang. Jadi, adapun kesimpulan dari tahapan nursery ini ialah nursery merupakan tahapan yang penting dalam pembibitan kelapa sawit. Ini adalah lanjutan dari tahapan pre-nursery, tidak jauh beda, namun tujuannya menghasilkan bibit unggul, sehat, dan siap tanam. Jadi seluruh proses dalam nursery ini harus dilihat agar berjalan teratur dan saling mendukung, mulai dari persiapan lahan, penempatan polybagnya, pemindahan ke cambah, hingga dengan perawatan dengan hariannya. Persiapan lahan menentukan kelancaran kegiatan pembibitan karena menyangkut ketersediaan air, aksesibilitas, drainase, dan keamanan area. Jadi penempatan polybag harus dilakukan dengan pola tertentu agar bibit mendapatkan ruang tumbuh yang optimal. Bibit dari pre-nursery kemudian dipindahkan dengan teknik yang tepat untuk menghindari kerusakan akar. Kemudian kegiatan perawatan meliputi penyiangan gulma, penambahan media, pemupukan teratur, dan penyiraman sesuai kebutuhan agar bibit tumbuh cepat dan seragam. Selain itu, seleksi bibit dilakukan secara berkala mulai dari umur 4 hingga 8 bulan,
dilanjutkan seleksi akhir untuk memastikan hanya bibit terbaik yang masuk ke lapangan. Jadi setiap kegiatan dalam main nursery memiliki peran penting dalam menentukan kualitas tanaman dewasa. Dengan manajemen yang baik, main nursery mampu menghasilkan bibit sawit yang berkualitas tinggi, yang lebih tahan dari penyakit, hama, gulma, dan memiliki pertumbuhan cepat, serta memberikan produktivitas optimal ketika ditanam di lapangan nanti. Karena nursery adalah tahapan pembibitan utama dalam pembibitan kelapa sawit, karena kedepannya menentukan kualitas dari nursery menentukan kualitas kedepannya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Jadi untuk materi ini cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di materi TBM. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.